Perjuangan Saka Tatal untuk membersihkan namanya dimulai Rabu 24 Juli kemarin. Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali untuk kali pertama di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Didampingi kuasa hukumnya, Saka Tatal beberkan sejumlah novum atau bukti baru yang akan menjadi senjata untuk membersihkan namanya sebagai mantan terpidana yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki pada Agustus 2016 silam. Sidang perdana peninjauan kembali Saka Tatal memang telah digelar. Masih panjang perjuangan Saka Tatal untuk membersihkan namanya. Tak hanya memiliki bukti baru, Saka Tatal bersama kuasa hukumnya juga telah menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk mendukung langkahnya. Lantas, akankah bukti baru ini bisa menjadi senjata ampuh Saka Tatal untuk membersihkan namanya? Akankah Saka Tatal juga bisa memperoleh hasil yang positif seperti Peggy Setiawan? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, perjuangan dari mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal saat ini sudah memasuki babak baru di mana ia berusaha untuk membersihkan namanya dengan mengajukan peninjauan kembali, dan kemarin sidang sudah digelar dan ada beberapa novum ataupun bukti baru yang sudah diajukan. Apakah ini artinya bisa membuat Saka Tatal bebas dari segi tuduhan-tuduhan yang selama ini ditujukan kepada dia sebagai juga ditetapkan sebagai terpidana? Untuk itu kami ajak Anda pemirsa untuk berdialog bersama kami. Sudah hadir melalui Zoom kuasa hukum Saka Tatal, Mbak Titin Prialianti. Selamat pagi Mbak Titin. Selamat pagi Mbak. Baik, kemudian juga sudah bergabung Komjen Purnawirawan Bapak Ito Sumardi, Kabar Reskrim Polri 2009 hingga 2011. Selamat pagi Pak Ito, Assalamualaikum. Pak Ito, pagi Pak. Selamat pagi Mbak Syira, Mbak Rati, Bu Titin. Baik, kemudian juga sudah hadir bersama kami Bang Kudri Sitompul, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Silakan. Selamat pagi, Pak Kudri. Selamat pagi. Baik, saya terlebih dahulu ke Mbak Titin. Mbak Titin, dari segi novum yang sudah disampaikan kemarin, itu artinya apa yang paling membuat yakin bahwa novum-novum itu bisa mengantarkan Saka Tatal ini bebas dari tuduhan? Bahwa peristiwa di 27 Agustus 2016 itu tidak pernah terjadi dan melibatkan 8 terpidana termasuk Saka Tatal. Tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Dari novum yang paling bisa saya tampilkan secara visual, misalnya ini adanya, segini kelihatan Mbak, ini salah satu di antaranya. Jadi ada serpihan daging di baut tiang PJU. Sebetulnya adanya serpihan daging di tiang baut PJU ini juga sudah disampaikan oleh saksi yang melakukan olah TKP. Saksi dari anggota Polsek Talun itu juga mengetahui dan sudah menyampaikan di persidangan bahwa ada daging yang menempel di tiang baut PJU. Kemudian juga ada goresan di median jalan yang sesuai dengan warna motor. Ini juga visual yang kami tampilkan di dalam novum. Jadi visual itu menjelaskan betul terjadi benturan antara kendaraan yang digunakan oleh korban yang mengakibatkan adanya kerusakan di motor. Kemudian benturan itu juga kemungkinan menempelnya daging yang mengakibatkan luka di tubuh korban. Jadi sebetulnya secara verbal saksi sudah menjelaskan masalah itu Mbak di hadapan majelis, tetapi nampaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon saat itu mengabaikan keterangan tersebut. Jadi saya sih berasumsinya, dan karena asumsi itu kan didukung dengan fakta-fakta di persidangan, dengan bukti-bukti yang kami miliki, dengan bukti-bukti yang waktu itu dihadirkan di persidangan. Kalau misalnya dakwaan yang menyatakan meninggalnya korban karena tusukan, meninggalnya Eki karena tusukan samurai panjang di dada, kemudian samurai pendek di perut, namun hasil otopsi
meninggalnya karena retakan tulang tengkorak belakang. Jadi memang di persidangan juga sebetulnya sudah terungkap antara perbedaan kesaksian dari anggota yang melakukan olah TKP, perbedaan dari hasil otopsi dan perbedaan dari dakwaan. Baik, Sebetulnya Bu Titin. sudah Ya. tapi tidak diabaikan. Bukti-bukti kemarin Novum sudah dihadirkan, bukti premier, bukti yang visual yang Anda hadirkan saat ini, apakah juga diperkuat dengan bukti sekunder? Karena kalau melihat di tahun 2016 silam ini kan diabaikan oleh pengadilan. Bagaimana Anda yakin bukti yang pernah diabaikan di pengadilan di tahun 2016 bisa cukup kuat untuk saat ini? Sebetulnya gini Mbak, bukti yang jadi kan gini, anggota Polsek Talun itu tidak dihadirkan di sidangnya Sakatatal, tetapi dihadirkan di sidangnya yang dewasa. Jadi sebetulnya persoalannya di situ Mbak, ada anggota Polsek Talun yang melakukan olah TKP tidak dihadirkan di sidang Sakatatal, sehingga betul-betul dakwaannya itu sesuai dengan BAP-nya yang disampaikan oleh pelapor. BAP yang disampaikan oleh pelapor juga diperkuat oleh kesaksian Sudirman yang tentu saja belakangan ini setelah Sakatatal menyatakan bahwa apa yang dilakukannya mengakui perbuatan itu karena adanya intimidasi, adanya ancaman. Sementara Sudirman sendiri memang meyakini, keluarganya meyakini dia memang memiliki keterbelakangan mental. Ya, tetapi bukti-bukti primer lainnya juga kita sampaikan yang tertuang di dalam memori PK, Mbak. Baik. Saya ingin ke Pak Ito. Pak Ito, kalau melihat dari bukti-bukti yang kemarin sudah dihadirkan, ini seberapa valid menurut Pak Ito? Karena ada beberapa bukti juga yang sebenarnya sudah pernah diajukan tapi dikesampingkan pada saat itu. Baik, Mbak. Pertama, tentunya saya ingin menyampaikan bahwa PK ini kan merupakan ruang hukum ya untuk menguji keputusan pengadilan yang telah bersifat inkrah. Kemudian syaratnya harus ada novum baru. Nah, novum baru yang diajukan ini tentunya harus dapat meyakinkan hakim. Kemudian saya mencermati novum-novum yang diajukan itu kan berdasarkan kepada hasil penyidikan 8 tahun yang lalu, tahun 2016 ya, yang telah diterima oleh JPU, jaksa maupun pengadilan. Kemudian kalau saya melihat di sana bahwa apa yang disampaikan oleh pihak penasihat hukumnya Sakatata, itu saya lihat memang banyak hal-hal yang mungkin harus diklarifikasi kembali tentunya dengan bagaimana pada saat proses pengolahan TKP dan proses penyidikan. Karena kan hakim sesuai dengan pasal 183 ya, hakim itu mengatakan bahwa buat hakim mungkin bukti-bukti itu dikesampingkan karena hakim ada keyakinan terhadap bukti lain. Nah itu tentunya bagaimana itu adalah keputusan itu merupakan kewenangan daripada hakim. Nah saya melihat di sini Mbak ada sesuatu yang memang janggal mungkin ya. Kita lihat proses pra-peradilannya Peggy Setiawan ya, saya mundur sedikit. Kan pada saat sebelum proses pra-peradilan itu ada video yang mengatakan Peggy tidak mengenal sama sekali kepada para terpidana. Kemudian setelah dia memenangkan, ada video yang dia melakukan video call, mengatakan bahwa dia mengenal termasuk Sudirman. Padahal Sudirman itu adalah yang mengajukan kepada pihak Polda bahwa Peggy adalah salah satu pelaku. Nah ini kan kita melihat ada satu kejanggalan, tapi saya tidak bisa tidak menilai masalah ini. Sehingga saya kira kalau memang ada novum-novum baru yang mungkin terkait dengan masalah ini dan bisa meyakinkan hakim, saya kira bagus saja. Karena kan yang kita cari adalah keadilan dan kebenaran. Keadilan bagi korban ataupun mungkin bagi terpidana kalau tidak bersalah, maupun kebenaran. Nah kebenaran ini tentunya jangan sampai di framing ya, atau dengan tekanan daripada masyarakat ataupun pembentukan opini publik. Tapi saya yakin bahwa hakim pun akan mempertimbangkan secara matang kira-kira bukti-bukti yang saat itu diajukan apakah memang betul-betul kuat atau tidak. Karena bagaimanapun juga bagi pihak-pihak kita juga harus fair ya. Kalau memang orang bersalah ya harus dihukum. Tapi kalau orang tidak bersalah ya harus dilepas. Saya kira itu yang merupakan prinsip juga bagi penyidik, karena penyidik juga kan hanya mengumpulkan keterangan, mengumpulkan bukti-bukti, kemudian selanjutnya diolah oleh penuntut umum dan hakim yang memutuskan. Demikian, Pak.
Baik, saya mau ke Pak Bang Kudri kalau melihat ini kan memang sebenarnya novumnya sudah pernah digunakan di tahun 2016 begitu ya. Apakah cukup kuat nantinya untuk dapat membuat Saka Tatal ini bebas dari tuntutan yang selama ini, walaupun dia sudah bebas dari penjara, tapi tuntutannya selama ini masih melekat kepada dirinya. Tapi tahan dulu ya Pak Kudri, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Suwina di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat ditunda pada hari Jumat esok. Agenda sidang pada Jumat mendengarkan bacaan dari termohon, yakni pihak kejaksaan. Sidang perdana peninjauan kembali kemarin berlangsung sejak pukul 11 siang di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Cirebon hingga Rabu sore. Sidang beragendakan pembacaan memori dari kuasa hukum Saka Tatal dan pembacaan memori sempat diskorsing sebelum akhirnya dilanjutkan hingga sore hari. Dalam sidang peninjauan kembali ini, tim kuasa hukum Saka Tatal membaca sebanyak 10 novum baru dari novum pada tahun 2016 silam. Sementara itu, sidang yang berlangsung selama 5 jam dipimpin oleh Hakim Ketua Rizka Yunia dan 2 hakim anggota yakni Galuh Rahma Esti dan juga Justisia Permatasari. Pemirsa, langsung saja kami update untuk informasi terbaru, agenda apa saja yang akan dilangsungkan pada esok hari di Pengadilan Negeri Cirebon. Ada rekan kami, Tika Harahap yang akan mengabarkan. Tika, apa informasi yang bisa Anda bagi kepada pemirsa TV One? Ya baik, Syira, Rati dan juga pemirsa, benar sekali sidang perdana peninjauan kembali atau PK dari mantan narapidana di kasus Vina dan juga Eki di 2016 silam, yakni Saka Tatal, telah digelar kemarin Rabu 24 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon. Yang mana agenda dari sidang PK Saka Tatal kemarin merupakan pembacaan memori novum atau bukti baru yang dihadirkan oleh pihak pemohon, yang mana ini halnya dari pihak Saka Tatal sendiri. Adapun agenda berikutnya ini akan digelar Jumat besok, Syira, Rati dan juga pemirsa, di 26 Juli 2024 untuk mendengarkan keterangan dari pihak jaksa, yang mana akan digelar diagendakan ini pada pukul 9 pagi. Dan memang selama kami menyaksikan kemarin ini pada sidang PK Saka Tatal kemarin itu ada lebih dari 10 novum atau bukti baru yang dihadirkan dari pihak kuasa hukum Saka Tatal, yang mana dari dari pantauan kami ada senjata-senjata dari sidang PK yang dibawa oleh pihak pemohon, yakni ada 4 bukti baru yang sifatnya individual. Dari Ibu Titin sendiri selaku kuasa hukum Saka Tatal ini menyatakan bahwa 4 bukti baru yang sifatnya visual ini diharapkan akan dapat menggambarkan kepada pihak hakim seperti apa kondisi nyata dan jelas apa yang terjadi pada peristiwa di 2016 silam. Dan besok tentunya kami akan menyaksikan juga ataupun melangsungkan dari sidang PK, dan kami akan menyampaikan pada Anda pemirsa seperti apa keterangan dari pihak jaksa yang akan digelar pada sidang lanjutan besok. Demikian saya kembali ke studio. Terima kasih Atika Harahap atas informasinya langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Kita bergeser ke Pak Kudri, kalau melihat sebenarnya bagaimana peluang dari Saka Tatal ini di PK dengan menghadirkan beragam novum yang memang sudah dihadirkan di tahun 2016 silam. Pertama-tama ya perlu diketahui bahwa alasan untuk mengajukan peninjauan kembali itu bukan hanya novum, ya. Ada 2 alasan lain, yaitu adanya jika ada 2 putusan yang bertentangan di dalam perkara yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kekeliruan atau kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh hakim dalam peradilan judeks faksinya. Nah, dari yang kita dengar tadi bahwa novum itu kan lebih dari 1, ada 11 novum katanya. Satunya novumnya katanya itu pernah diajukan di dalam peradilan yang dilakukan ada dalam sidang 7 orang, ya. Sedangkan Saka Tatal ini adalah peradilan terpisah, secara peradilan anak. Menurut kuasa hukumnya bahwa bukti itu tidak pernah diajukan di dalam peradilan anaknya Saka Tatal. Nah, yang mungkin yang diperhatikan ini, apakah novum ini yang diketemukan oleh pemohon PK ini
memenuhi syarat 180 hari atau tidak, karena menurut ketentuannya novum itu batasnya itu 180 hari sejak diketemukan novum ini. Nah sekarang ini kan nanti akan didengar keterangan kapan novum itu ditemukan. Nah saya kira yang menarik yang kalau kita ikuti persidangan kemarin bahwa adanya novum keterangan Dede yang menyatakan dia menyatakan keterangan di dalam peradilan, baik yang di peradilan yang 7 orang maupun di peradilan anak, itu tidak benar. Dia memberikan keterangan yang benar sekarang. Nah, kalau kita mengikuti logika azas hukum yang menyatakan lex posteriori derogat legi priori, di mana peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama. Nah, kalau kita mengikuti logika azas hukum tersebut, maka keterangan seseorang saksi yang ada 2, ya, maka keterangannya itu yang digunakan keterangan yang terakhir. Jadi keterangan yang akan dipakai ini adalah keterangannya Dede yang terakhir itu. Tapi seberapa valid Pak Kudri? Karena kan keterangan itu sangat-sangat jauh berbeda begitu yang pertama dengan yang kedua. Artinya untuk mengetahui seberapa valid keterangan yang kedua ini bisa diyakini hakim. Nah, ya, jadi sejauh bahwa Dede itu bisa menjelaskan kenapa dia dulu memberi keterangan yang berbeda yang tidak sebenarnya. Nah, dan keterangannya Dede itu akan bermanfaat atau mempunyai nilai pembuktian yang kuat bila dikaitkan dengan alat bukti lain atau fakta-fakta hukum yang lain gitu. Kalau misalnya fakta hukum yang lain menyatakan bahwa itu memang ada kejanggalan, maka misalnya contohnya ini dalam pra-peradilannya Peggy itu kan bisa kita terlihat ya bahwa sebenarnya jadi seberapa jauh bahwa kekuatan keterangan valid atau tidak valid menurut saya sih itu akan bermanfaat, akan mempunyai kekuatan menilai karena berkaitan. Nah yang terakhir saya kira yang menarik dalam memori PK yang dibacakan oleh kuasa hukum itu mengenai kekhilafan hakim di dalam menerapkan hukum, baik hukum materialnya ya maupun hukum formilnya untuk peradilannya Sakatatal gitu. Baik, saya mau ke Bu Titin. Bu Titin, beberapa poin yang disampaikan Pak Kudri mungkin boleh ditanggapi. Ini terkait novumnya sudah lebih dari 180 hari atau tidak. Kemudian juga terkait juga kesaksian dari Dede sendiri yang mencabut keterangannya atau membenarkan bahwa yang diberikan keterangan di tahun 2016 adalah keterangan palsu. Harus didukung oleh bukti-bukti lainnya yang cukup menunjang sehingga bukti ini cukup kuat nantinya. Sebenarnya gini Mbak, yang maksud saya masalah adanya daging yang menempel di tiang PJU itu sudah disampaikan saksi yang melakukan olah TKP secara verbal dalam keterangan saksi di persidangan. Tetapi visualnya tidak pernah diberikan. Visualnya baru saya dapatkan 2 bulan yang lalu. Artinya setelah film ini viral, visual itu sampai ke tangan saya. Tetapi pernyataan bahwa ada daging yang menempel di tiang PJU itu disampaikan anggota kepolisian yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan dewasa. Sedangkan dalam persidangan Sakatatal, anggota kepolisian tidak dihadirkan, Mbak. Baik, kita juga nanti akan mendalami yang menjadi novum, salah satunya juga pernyataan ataupun statement yang disampaikan oleh Kapolri. Saya akan nanti tanyakan kepada Pak Ito, tapi kita terlebih dahulu jeda. Usai jeda kami segera kembali. Pak Ito, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum dalam novum, salah satunya yang menyatakan bahwa statement dari Kapolri yang menyatakan kepolisian itu tidak menggunakan sistem scientific crime investigation, Pak Ito. Itu Mbak, saya perlu luruskan. Mungkin ini menurut saya, keterangan Dede ini kan tentunya harus diuji terlebih dahulu melalui laporan ya tindak lanjut laporan dari pihak Rudiana ya. Karena di sana kan disebutkan bahwa Rudiana merekayasa. Sehingga di sana ada unsur pidana fitnah, pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik yang saat ini sedang akan berlangsung. Jadi tidak begitu saja nilai daripada pencabutan ini menurut saya. Kemudian yang kedua, pernyataan Bapak Kapolri, tentunya kita harus mencermati juga bahwa
upaya yang sudah dilakukan oleh pihak penyidik saat itu adalah melakukan otopsi ya. Otopsi itu kan menurut saya adalah bagian daripada scientific crime investigation. Dan ini sudah ditindaklanjuti dengan melibatkan Kompolnas, kemudian melibatkan Bareskrim, juga Itwasum, kemudian melibatkan Propam, dan laporannya sudah disampaikan kepada Bapak Kapolri. Tentunya laporan itu menentukan kebijakan Pak Kapolri lebih lanjut bagaimana untuk menyikapi kasus Dede. Jadi saya kira apa yang disampaikan melalui media itu sudah ditindaklanjuti dan hasilnya sudah disampaikan kepada Pak Kapolri. Itu saya kebetulan tahu betul ya Mbak ya, dan saya juga menanyakan dulu kepada anggota yang melakukan eksaminasi. Saya kira itu yang mungkin perlu kita ketahui bersama, Mbak. Pak Ito, biasanya apa saja yang dipersiapkan oleh pihak kepolisian kalau kasusnya seperti saat ini? Karena kan kalau memang sampai PK-nya ini dikabulkan, ini sangat mencoreng institusi Polri pastinya. Saya kira kan PK tadi sudah disampaikan bahwa PK itu kan adalah menguji keputusan hakim, Mbak. Ya, memang aslinya dari kepolisian. Kita lihat sekarang kasus di Surabaya yang pembunuhan di mana para terdakwanya dibebaskan. Ini kasus yang masih viral saat ini. Kan apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian itu sudah dianggap cukup dan sudah diterima oleh JPU. Tapi kan pengadilan membebaskan. Jadi menurut saya juga apakah mungkin ya yang dilakukan oleh penyidik yang hanya mengumpulkan bukti, kemudian mengumpulkan keterangan, kemudian menyampaikan ke JPU ini dalam bentuk rekayasa sampai diamini di pengadilan tingkat 1, kemudian pengadilan negeri, kemudian kasasi, bahkan gerasi oleh Bapak Presiden ya. Saya juga silakan saja kalau untuk ini kan menilai. Tapi tugas daripada penyidik sudah selesai, Mbak. Ya, kalaupun nanti ada kelemahan-kelemahan yang diambil daripada proses penyidikan yang dijadikan sebagai novum, yaitu silahkan saja nanti hakim yang akan menguji. Karena yang diuji oleh hakim kan adalah jaksa. Jaksa menerima, jaksa memberikan penuntutan, dan kemudian diputuskan oleh hakim. Jadi kembali bukan mencoreng nama kepolisian, Mbak ya. Saya kira contohnya yang dilakukan di Surabaya kita sudah optimal, tapi hakim memutuskan bahwa mereka terdakwa itu dibebaskan. Apakah ini juga mencoreng kan? Saya kira kan tidak juga ya, karena yang dilakukan oleh kita hanya membuat terang satu perkara, mengumpulkan alat-alat bukti, menyerahkan. Kalau memang jaksa tidak merasa tidak cukup, saya kira tidak mungkin akan bisa diterima berkas itu. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kudri, apa yang terjadi, dampak apa secara hukum apabila PK ini diterima oleh MA ataupun ditolak oleh MA? Kalau diterima PK-nya Sakatatal, tentu ini akan berdampak kepada perkara 7 orang yang terpidana ini. Ya, bisa digunakan untuk mengajukan PK lagi. Ya, bahwa ada sesuatu peradilan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan. Saya kira itu dampaknya gitu. Kalau misalnya ditolak ya, tentunya situasinya seperti sekarang gitu ya. Artinya Sakatatal tetap tidak dapat rehabilitasi, yang lain tetap melaksanakan pelaksanakan hukumannya. Saya kira dampaknya itu ya. Tapi kalau saya lihat dari argumentasi argumentasi dalam memori PK kemarin, saya kira itu baik ya. Kita tunggu aja nanti kontra argumentasi dari jaksa penuntut umum dalam kontra memori kasasi. Tapi menurut pandangan saya dari uraian-uraian mengenai kekhilafan hakim dalam menerapkan itu, saya kira bisa masuk akal. Saya kira mempunyai kans yang besar bahwa PK-nya Sakatatal itu akan dikabulkan bukan hanya karena novum. Novum ini mungkin hanya sebagai syarat ya, tetapi yang lebih yang lebih penting saya kira bahwa hakim tingkat pertama itu kurang memberikan pertimbangan dalam menguraikan unsur-unsur ya maupun motif di dalam tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Ya kan mestinya pembunuhan berencana itu mestinya dia itu harus ada motifnya, karena dia bukan pembunuhan yang seketika. Dia tentu harus ada alasan apa, dan ini dan penyertaannya dari masing-masing pihak itu kurang dielaborasi oleh ini. Terus kemudian juga khusus dalam peradilannya Sakatatal itu ada proses yang sangat penting di dalam peradilan anak, yaitu proses diversi, ya, proses
itu restoratif justice. Oke. Itu yang harus dipenuhi proses itu. Baik. Dan satu hal lagi yang belum Singkat saja, Pak Kudri. yang tidak dipenuhi itu Iya. bahwa Saka Tatal tidak didampingi Bapas dalam waktu penyelidikan. Baik, saya terakhir ke Bu Titin, persiapannya untuk sidang esok seperti apa? Singkat saja, Ibu. Ya kalau persiapan sih karena memang ini jawaban dari termohon, tapi juga kita sudah kemungkinan mempersiapkan saksi-saksi yang memang apabila misalnya kita bertahan pada memori yang terdahulu, berarti kan kita sudah harus segera menyiapkan saksi-saksi, Mbak. Jadi supaya saya juga kan kita efisiensi waktu supaya memang walaupun misalnya majelis hakim memberikan pertemuan sidang berarti seminggu 2 kali kalau melihat jadwalnya, tetapi tetap saja kan kita juga ingin secara nyata, secara lebih ini Saka Tatal memperoleh keadilan gitu, Mbak. Kalau Pengadilan Negeri Cirebon kan kelihatannya memberikan waktu itu sidang seminggu 2 kali, Rabu dan Jumat, kemungkinan kan seperti itu. Kita juga karena saksi-saksi juga sudah kita komunikasikan, ada yang mereka juga siap hadir, kita juga mungkin memiliki saksi lain yang saya tidak bisa menyebutkan karena ada saksi-saksi lain juga yang belum bisa kita ekspos gitu. Baik, saya ke Pak Ito. Pak Ito, kalau dari PK sendiri kan untuk menguji dari keputusan hakim, artinya apa yang harus dilakukan dari pihak kepolisian untuk menjawab novum-novum yang sudah dihadirkan dari kuasa hukum Saka Tatal ini? Kan bukti-bukti ya Mbak ya, secara cermat dan objektif. Tapi kalau memang nanti keputusannya daripada hakim PK ini mengatakan mengabulkan, tentunya ini pun juga pasti akan menjadi satu kajian internal ya bagi kepolisian mengapa ini bisa sampai tidak memenuhi unsur ataupun dikabulkannya PK tersebut ya. Tapi menurut saya tadi saya sampaikan bahwa tugas penyidik sudah selesai manakala berkas itu diterima oleh jaksa. Dan tentunya jaksa di sini akan memberikan argumentasi apakah bukti-bukti ataupun keterangan tentang saksi yang telah diberikan oleh kepolisian itu memang betul layak untuk diberikan tuntutan hukuman seumur hidup. Kan yang menuntut kan jaksa, Mbak, yang memutuskan hakim. Tentunya kan pihak kepolisian tidak mungkin memaksakan seseorang bersalah dan tidak mungkin juga memaksakan seseorang harus dihukum berat. Jadi dalam hal ini tadi saya sampaikan pernyataan Dede ini kan akan diuji ya melalui laporan Rudiana yang mengatakan bahwa tidak ada rekayasa. Kalau memang nanti pernyataan Dede ini dinyatakan memang betul ada rekayasa, tentunya menurut saya ini adalah merupakan novum yang sangat kuat. Tapi kalau tidak, nah tentunya ini akan menjadi pertimbangan daripada hakim. Apakah pernyataan itu memang dibuat karena di framing atau tidak? Kan bisa saja karena kasusnya kan sudah 8 tahun yang lalu, Mbak, dan saat ini sedang viral ya. Tentunya kita harus melihat bahwa kebenaran dan keadilan itu tidak cukup kalau misalnya itu diperoleh melalui satu framing ataupun melalui satu yang dikondisikan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Ito, Bu Titin, dan juga Pak Kudri. Kita lihat besok akan seperti apa jalannya sidang PK dari Saka Tatal, karena juga tadi Pak Kudri menyampaikan bahwa hasil putusan dari sidang PK ini juga akan mempengaruhi dari terpidana lainnya, dan juga kalau melihat nantinya apakah setelah putusan sidang PK Saka Tatal juga akan dilanjutkan oleh terpidana lainnya, dan apakah ini juga mampu nantinya mengungkapkan kasus kematian Vina dan juga Eki di tahun 2016 silam. Sekali lagi terima kasih Pak Kudri. Terima kasih Pak Kudri, Pak Ito, dan juga Pak Ito. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, sudah kebersamaan kita di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.